Setum Budaya. Halo adik-adik kelas Mars, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, di sini Kak Uci akan menjelaskan kepada kalian tentang pengolahan data. Sebelumnya adik-adik sudah pernah membuat data tentang barang ekspor dan impor yang ada di rumah, bukan? Nah, hari ini kita akan melanjutkan pengolahan data tersebut. Oke, pertama kita review dulu tentang data. Nah, tentang mengumpulkan data. Data itu merupakan catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Nah, data tersebut diperoleh ada secara langsung dan ada juga berdasarkan data yang sudah ada. Contoh data yang langsung itu berupa hasil wawancara dengan narasumber, pengisian kuesioner atau angket. Nah, jadi sebelumnya kan adik-adik sudah pernah nih wawancara ketika semester 1 ya bersama Kak Saiful. Nah, itu juga merupakan data adik-adik, data yang diperoleh secara langsung. Sedangkan data dari sumber yang sudah ada itu seperti laporan keuangan, data absensi, atau data hasil sensus penduduk. Nah, jadi misalnya Kak Uci di kelas kan ada tuh kita absensi kelas kan adik-adik. Biasanya Kak Uci kalau udah mau rapotan, mau PTS atau PAS, biasanya Kak Uci sama Kak Saiful ngerekap nih data kalian absensi. Kalau misalnya si A sakitnya berapa, izinnya berapa, terlambatnya, atau alfanya ada berapa. Nah, itu juga merupakan data, tapi data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang adik-adik lakukan di minggu-minggu awal ketika kalian belajar di rumah. Tapi di sini contohnya sedikit berbeda. Jadi di sini data ulangan matematika untuk 15 siswa. Nah, di sini adik-adik bisa lihat nih ada nilai 7, 6, 8, dan nilai 9 juga. Nah, dari data ini semua adik-adik bisa membuat tabelnya. Jadi ada tabel untuk nilai sama banyak siswa. Nah, untuk nilai ini kita ada nilai 6, 7, 8, dan 9. Nah, untuk banyak siswanya sendiri adik-adik bisa menghitungnya. Misalnya nilai 6 ada berapa sih? Ada 1, 2, 3. Jadi nilai 6 itu ada 3. Nilai 7 itu ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 8 ada 4, 9 ada 2. Oke, dari semua siswa ini, banyak siswa ini, kalau kita jumlahkan 15. Jadi datanya sudah sesuai ya adik-adik. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita mulai membaca dan menafsir data dalam bentuk tabel. Nah, di sini dari data yang tadi sebelumnya yang sudah kita buat tabelnya ada nilai 6, 7, 8, dan 9. Nah, dari tabel ini kita bisa membaca data tersebut. Contohnya, misalnya siswa yang mendapatkan nilai 6 ada 3, siswa yang mendapatkan nilai 7 ada 6. Siswa yang mendapatkan nilai lebih dari 7, nah kalau lebih dari 7 berarti nilai 8 dan 9. Nilai 8 ada berapa? Ada 4, nilai 9 ada 2. Jadi yang lebih dari 7, 4 tambah 2, jadi 6 orang. Paham adik-adik sampai sini? Oke, kita lanjut ya. Nah, terus di sini kita akan menentukan data terbesar dan data terkecil. Nah, di sini misalnya ada pertanyaan. Nilai terendah yang diperoleh siswa adalah. Nah, berapa nilai terendah? Nilai 6. Kalau tertinggi, nih. Kedua, nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah nilai 9. Oke. Nilai paling banyak yang diperoleh siswa adalah nilai 7. Nah, pada nilai 7 itu nilai paling banyak yaitu sebanyak 6. Sedangkan pertanyaan berikutnya, oke, kita geser sedikit. Oke, nilai paling sedikit yang diperoleh siswa adalah nilai 9. Kenapa nilai 9? Karena nilai 9 itu jumlah siswanya hanya 2, makanya dibilang nilai paling sedikit. Sampai sini paham adik-adik? Oke, kita
kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan lanjut ke menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Jadi kalau di kelas Mars itu adik-adik sudah mulai mengenal namanya diagram batang. Nah, sebagai contoh misalnya kita punya data. Oke, jadi sebelum kita buat diagram batang, kita buat dulu nih tabel. Nah, tabel yang seperti tadi yang sudah Koci jelaskan. Nah, di sini ada data untuk berat badan dalam kilogram dari beberapa kelas 4. Nah, di sini ada berat 35, 37, 36, 38. Nah, dari data tersebut, data ini kita bisa membuat tabelnya dulu nih adik-adik. Nah, nih dari tabelnya ada berat 35, 36, 37, 38, dan 39. Banyak siswanya ini diperoleh dari yang data ini tadi yang sudah kita peroleh. Misalnya 35, ada berapa sih kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah kan? 5. Makanya 35 di sini banyak siswanya ada 5. Begitu juga seterusnya. Misalnya berat badan 39 ada berapa sih? Ada 1, 2. Sudah. Jadi tulis 2. Nah, setelah kalian membuat tabelnya, kita bisa membuat diagram batang. Bagaimana sih Kak buat diagram batang? Susah nggak sih? Nah, diagram batang itu kalian peroleh bisa membaca dari tabelnya. Bagaimana sih Kak bacanya? Aku bingung deh gitu. Nah, nggak perlu bingung kalau kalian sudah membuat tabelnya terlebih dahulu. Nah, jadi kalian cukup membuat ada 2 garis nih adik-adik. Nih, garis yang horizontal. Nih, garis horizontal ini kalian bisa membuatnya sebagai berat badan. Oke, ini berat badan. Jadi misalnya yang ditanya berat badan, berarti biasanya yang dibawa itu informasi yang akan kita peroleh. Sedangkan untuk yang garis vertikalnya ini, data yang vertikalnya itu biasanya dari banyaknya jumlahnya. Oke, sampai sini paham? Ya, kalian tinggal mengurutkan berat 35, 36, 37, 38, dan 39. Oke, dari tabel tadi 35 ada berapa siswa beratnya? Ada 5 siswa. Oke, tadi yang urutan banyak siswanya kita bisa urutin dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Oke, untuk berat badan 35 itu ada 5 orang. Jadi, kalian bisa membuat tabelnya seperti ini. Nah, sini paham adik-adik? Oke, berat 36 ada berapa? Ada 3. Oke, di sini ada 3. 37 ada 6, 38 ada 4, dan 39 ada 2. Gampang kan? Nah, kalian juga bisa coba buat di rumah menggunakan kertas, pensil, dan penggaris. Jadi biar lebih rapi. Oke, lanjut ya. Nah, setelah menyajikan data dalam bentuk diagram batang, seperti tadi juga sama, kalian juga bisa membaca diagram batang. Nah, ini bisa contoh lain lagi nih adik-adik. Misalnya ada data banyak siswa di SD Merah Putih. Nah, misalnya kelas 1 ada 40 siswa, kelas 2 ada berapa nih? Antara 40 dan 50 tengah-tengahnya. Ya, benar, 45. Kemudian di kelas 3 ada 50. Kelas 4 ada 40. Kelas 5 ada, nah sama nih 45 tengah-tengah ya. Antara 40 dan 50. Kelas 6 ada 45 juga. Nah, dari diagram ini ada banyak data yang kita peroleh. Misalnya, Koci tanya, banyak siswa kelas 1 adalah berapa nih kelas 1 adik-adik bisa lihat?
ada 40 orang, 40 siswa. Atau misalnya pertanyaannya, kelas yang jumlah siswanya terbanyak. Nah, kalau terbanyak adik-adik tinggal lihat dari diagram tersebut, mana sih yang paling tinggi? Ini kan? Ya, ini itu berarti kelas 3. Berapa sih banyaknya? 50. Gitu, gampang kan? Nah, untuk pertanyaan berikut juga bisa kalian baca. Kelas 2, 5, dan 6 mempunyai siswa yang sama banyak. Nih, 2, 5, dan 6 berapa sih? 45 orang. Oke, selisih jumlah siswa yang paling sedikit dan paling banyak 50, paling sedikit 40. Tinggal dikurangi kalau selisih. Jumlah seluruh siswa tinggal dijumlahkan nih semuanya deh. 40, 45, 50, 40, 45, dan 45. Nah, untuk selanjutnya, Kak Uci akan menjelaskan kepada adik-adik cara membuat diagram batang menggunakan Microsoft Excel. Wah, kayaknya seru ya. Nah, salah satu, mungkin kalian di rumah pernah melihat ayah dan bunda kalian menggunakan Microsoft Excel. Gimana sih Kak caranya? Oke, nih, begini adik-adik. Pertama, adik-adik bisa membuka Microsoft Excel pada laptop atau komputer kalian ada di rumah. Ini nggak wajib ya adik-adik ya. Kalau mau mencoba silakan. Nah, tampilannya bakalan seperti ini. Ya, kemudian kita lanjut. Setelah membuat tabel ini. Setelah membuka Microsoft Excel ini, adik-adik bisa mendata tinggi badan anggota keluarga di rumah ya. Jadi tugasnya adalah kalian mendata tinggi badan anggota keluarga kalian di rumah. Nah, jadi kalian bisa mengukur tinggi badan ayah, bunda, kakak, adik, atau siapapun yang ada di rumah. Kak, nggak ada meteran. Kalau tidak ada meteran, kalian bisa menggunakan penggaris. Jadi mengukurnya secara bertahap. Oke? Nah, kemudian setelah kalian data, kalian buat tabelnya. Ya, ini contoh ya. Contoh data tinggi badan anggota keluarga Kak Uci yang ada di rumah. Misalnya ayah Kak Uci tingginya 170, ibu Kak Uci 150, kakak Kak Uci 152, Kak Uci 160, dan adik Kak Uci 157. Oke, tabelnya kalian bisa membuat seperti ini. Ya, ini ada kolom. Yang B ini kolom namanya adik-adik, A, B, C, D, dan seterusnya ini namanya kolom, sedangkan 1, 2, 3, dan seterusnya itu namanya row atau baris. Next. Oke. Selanjutnya, adik-adik bisa membuat memblok ini, data yang tadi kalian buat tabelnya, terus pilih insert dan chart. Nah, di chart ini adalah banyak berbagai macam diagram. Karena kalian kelas 4, kalian cukup mengetahui tentang diagram batang. Jadi menggunakan kolom, pilih kolom pada chart, kemudian pilih OK. Oke. Nah, tapi kalian bisa coba yang lain juga. Ada pie di sini, itu seperti diagram lingkaran. Lanjut ya adik-adik. Setelah ditekan OK, nanti hasilnya seperti ini. Ya, data tinggi badan anggota keluarga di rumah. Oke, ini kalian bisa edit. Jadi ntar keluar kalian bisa edit, tulis sendiri di sini, ketik sendiri. Kemudian untuk aksis titlesnya kalian bisa edit. Ntar muncul aksis, kalian bisa ganti dengan tulisan tinggi badan dalam senti, dan di sini ada anggota keluarga. Sudah selesai adik-adik. Nanti jadinya seperti ini. Nah, dari diagram batang yang sudah kalian bikin, kalian juga bisa nih berpertanyaan sendiri. Misalnya di rumah siapa sih yang paling tinggi? Misalnya kalau Kak Uci ada ayah Kak Uci yang paling tinggi. Yang paling rendah tingginya ada ibu Kak Uci gitu. Gampang kan adik-adik? Kalian bisa coba di rumah. Jadi sebenarnya ada banyak cara membuat tabel. Salah satunya adalah Microsoft Excel. Tapi kalian juga bisa kok membuat menggunakan kertas, penggaris, dan pensil. Bisa kalian warnain dan kalian modifikasi sendiri. Oke, buat 3D juga boleh kok.
Oke, terima kasih adik-adik. Assalamualaikum, sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat.